Di tengah musim dingin yang kejam, terkadang batas antara manusia dan alam liar menjadi kabur. Saat badai salju meraung di luar, dan kegelapan malam semakin mencekam, kisah ini bermula dari sebuah pertemuan yang tak terduga. Seorang pria penyendiri dan seekor beruang yang terluka. Dua jiwa yang sama-sama terluka menemukan jalan menuju penyembuhan. Ini bukan sekadar kisah tentang bertahan hidup, melainkan tentang kepercayaan dan ikatan yang tumbuh di tengah keadaan paling mustahil. Saat Vincent membuka pintu kabinnya dan menemukan seekor beruang grizzly yang memohon pertolongan, tidak ada yang bisa menduga bagaimana pertemuan ini akan mengubah hidup keduanya selamanya. Angin meraung melalui pepohonan cemara yang lebat di lembah Montana, memelintir cabang-cabangnya yang membeku menjadi bentuk-bentuk aneh. Butiran salju berputar di sekitar dinding kayu kabin milik Vincent Stone, seorang fotografer alam liar yang kini memilih hidup menyendiri. Kehangatan dari perapian besi tua menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan kontras nyaman dengan dinginnya badai di luar. Vincent duduk di kursi kulit yang sudah tua, sementara kamera Nikon D850 miliknya tergeletak di meja di sebelahnya. Kamera itu telah menjadi jembatan bagi dunianya sejak ia memilih hidup mengasingkan diri hampir 2 tahun yang lalu. Dinding kabinnya dipenuhi foto-foto alam liar yang menakjubkan, rusa besar di tengah kabut pagi, elang botak melayang di atas danau McDonald, dan punggung bukit yang diselimuti salju berkilauan di bawah matahari musim dingin yang redup. Namun meskipun dikelilingi oleh keindahan alam yang dia tangkap melalui lensanya, malam ini kabin terasa sunyi. Keheningan yang menekan dadanya mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Tiba-tiba, suara retakan keras dari es yang pecah membangunkan Vincent dari lamunannya. Dia menoleh ke jendela yang beku, melihat bayangan bergerak dan berubah bentuk dalam cahaya redup. Pepohonan tinggi bergoyang tertiup angin kencang, menciptakan ilusi gerakan di halaman depan kabinnya. Lalu terdengar suara lain, erangan dalam dan menyedihkan, mirip dengan rengekan anjing, tetapi lebih berat nadanya. Jantung Vincent berdegup kencang. Sangat jarang ada makhluk hidup yang mendekati tempat persembunyiannya di musim dingin seperti ini. Jalan terdekat berjarak 5 mil dari kabinnya, dan satwa liar biasanya menjauhi manusia selama bulan-bulan bersalju. Dengan hati-hati, dia mendekati jendela. Napasnya mengembun di kaca saat dia berusaha melihat melewati tirai salju yang menutupi segalanya. Awalnya yang terlihat hanyalah hamparan putih yang luas seperti kain kafan yang menyelimuti tanah. Kemudian sesuatu bergerak, sosok besar dan gelap mendekat, membungkuk di dekat berandanya. Makhluk di hadapannya adalah seekor beruang, tetapi bukan beruang yang kuat dan gagah seperti yang biasa ia abadikan di musim panas. Beruang ini tampak kurus, bulunya kusut dan membeku, napasnya berat mengeluarkan uap tipis dari lubang hidungnya. Salah satu kakinya tampak terluka, tertekuk canggung di atas salju yang menumpuk. Ya Tuhan, Vincent bergumam, pikirannya berpacu. Itu adalah beruang grizzly Ursus arctos horribilis, makhluk yang dikagumi sekaligus ditakuti di daerah ini. Biasanya mereka menghabiskan musim dingin dalam hibernasi, tertidur lelap di dalam gua yang terlindung dari badai. Beruang ini jelas berada dalam kesulitan. Dia mundur dari jendela dan berjalan menuju pintu depan, menyalakan lampu beranda. Cahaya kuning lembut menyinari sosok beruang yang gemetar. Vincent membuka pintu sedikit, angin dingin segera menyelinap masuk, menggigit kulitnya yang tidak terlindungi. Beruang itu hampir tidak bereaksi terhadap cahaya, hanya sedikit bergeser dan menatapnya. Mata berwarna ember yang dalam dan penuh kelelahan memancarkan kerentanan yang mengejutkan. "Kamu terluka," Vincent berkata pelan, setengah berharap beruang itu akan menjawab. Beruang itu merespons dengan gumaman rendah, lebih mirip erangan kesakitan daripada geraman. Ia mengangkat kakinya yang terluka dan melangkah tertatih mendekat. Tubuhnya yang besar tampak begitu lemah dan rapuh. Segala insting dalam diri Vincent menyuruhnya menutup pintu, mengamankan diri dari makhluk buas ini. Namun napasnya yang tersengal dan gerakannya yang hati-hati menghentikannya. Ini bukan tanda agresi. Ini adalah permohonan pertolongan yang tak terucap namun jelas terasa. "Baiklah, baiklah," katanya lirih. Lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada berbicara dengan beruang itu. Dengan menggenggam selimut wol tebal, ia melangkah perlahan ke beranda. Sepatu botnya menekan salju dengan bunyi berderak. Ia berhenti beberapa langkah dari beruang yang masih gemetar. Dari dekat, kondisi beruang itu terlihat lebih menyedihkan. Bulunya tipis, tulang rusuknya menonjol, dan embun beku melekat di kumisnya seperti kristal-kristal kecil. "Ayo kita lihat," bisik Vincent dengan suara tenang dan terkendali, berusaha menyembunyikan kecemasannya sendiri.
Beruang itu menyesuaikan posisinya, menundukkan kepalanya seolah menyerah. Saat itulah Vincent melihat luka parah di kakinya, kulitnya tampak merah mentah dengan tepi menghitam, tanda-tanda radang dingin yang mulai memburuk. "Oh, makhluk malang," gumamnya. Suaranya bergetar saat ia menyelimuti punggung beruang dengan selimut tebal. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Karena kisah pertemuan tak terduga antara Vincent dan beruang ini baru saja dimulai dengan segala ketegangan dan keajaibannya. Beruang itu hampir tidak bergerak. Hanya sedikit berkedut ketika kehangatan selimut menyentuh bulunya yang membeku. Dengan hati-hati, Vincent menuntunnya masuk ke dalam kabin. Begitu mereka masuk, kehangatan dari perapian langsung menyelimuti tubuh beruang yang kemudian jatuh terkulai ke lantai, bernapas berat namun stabil. Vincent berdiri diam. Tangannya mencengkeram pinggiran meja untuk menopang dirinya. Di hadapannya, seekor beruang grizzly kini berbaring hanya beberapa langkah darinya, di dalam kabinnya sendiri. Meski situasinya tidak masuk akal, tidak ada rasa takut yang muncul, hanya perasaan iba yang begitu mendalam. Dari lemari, Vincent mengambil kotak pertolongan pertama dan sebuah toples madu semanggi asli Montana yang ia beli beberapa bulan lalu di sebuah kios pinggir jalan. Ia meletakkan toples itu di dekat beruang, ragu apakah makhluk itu masih mampu makan dalam kondisinya. Namun yang mengejutkannya, hidung beruang itu berkedut dan dengan usaha yang lemah, ia mulai menjilat madu, lidahnya menyapu tepi toples dengan perlahan. "Nah, begitu," bisik Vincent lembut. "Kamu akan baik-baik saja. Kita akan melewati ini bersama." Ia duduk di lantai di samping beruang itu, tubuhnya dilanda kelelahan. Namun untuk pertama kalinya sejak kecelakaan yang mengubah hidupnya, rasa lelah ini tidak terasa seperti beban yang menyesakkan, justru ada sesuatu yang berbeda. Sebuah tujuan, secercah kehidupan yang kembali menyala dalam dirinya. Di luar, angin masih meraung. Namun di dalam hanya suara gemerta api dan napas berat beruang yang terdengar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Vincent merasa dirinya tidak sepenuhnya sendirian. Ada kehadiran lain yang berbagi ruang dengannya, makhluk hidup yang entah bagaimana telah memilihnya untuk dimintai pertolongan. Fajar perlahan menyusup ke jendela yang diselimuti es dengan cahaya kelabu yang dingin. Badai telah meninggalkan hamparan salju baru yang murni dan tak tersentuh, menutupi jejak kaki besar yang menuju ke beranda Vincent. Dia telah menambahkan kayu ke perapian, namun tidak cukup untuk mengusir hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Vincent telah menghabiskan malam di kursi kulitnya, setengah terjaga, selalu mendengarkan suara samar dari teman tak terduganya. Beruang itu masih terbaring di lantai kabin. Napasnya tidak beraturan. Selimut yang Vincent gunakan untuk menutupinya kini basah terkena salju yang mencair dan meresap ke kain. Makhluk itu bergerak sedikit. Mata yang berwarna ember perlahan terbuka, masih lelah, tetapi lebih jernih dibandingkan malam sebelumnya. Vincent mendekatinya dengan hati-hati, jaga jarak aman, namun cukup dekat untuk memeriksa lukanya. "Sekarang kita bisa melihatnya lebih jelas," gumamnya, mengambil kotak pertolongan pertama dari meja. Tangannya sedikit gemetar saat ia memilah isinya, tisu antiseptik, perban, dan salep antibiotik. Barang-barang ini memang diperuntukkan bagi manusia, tetapi hanya inilah yang bisa ia berikan. "Aku di sini untuk membantu," bisik Vincent, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada beruang itu. "Coba jangan menggigit, ya." Kaki beruang yang terluka tergeletak di depannya, luka menganga kontras dengan bulu terang di sekitarnya. Vincent bekerja dengan gerakan hati-hati, menyeka kotoran dan salju yang masih menempel di sekitar luka. Beruang itu tersentak dan mengeluarkan geraman rendah tetapi tidak menarik diri. "Tenang," Vincent menenangkan, suaranya lembut. "Aku tahu ini sakit. Cukup diam sebentar." Ia mulai membersihkan luka itu, dan beruang itu mendesis kesakitan saat tisu antiseptik menyentuh daging yang terbuka. Raut wajah Vincent menyiratkan permohonan maaf saat ia melanjutkan perawatan dengan lembut namun tepat. Setelah luka dibersihkan dan dibalut, Vincent mencari sesuatu untuk dimakan beruang itu. Dari lemari dapur, ia menemukan beberapa kaleng salmon yang disimpannya untuk keadaan darurat. Ia membuka satu kaleng. Aroma ikan segar segera memenuhi kesunyian kabin yang hangat. Vincent meletakkan kaleng itu beberapa langkah di depan beruang dan mundur untuk memberinya ruang. Beruang itu mengendus hati-hati, lalu perlahan menyeret tubuhnya menuju makanan. Dengan gerakan lelah ia mulai makan, mengunyah salmon dengan perlahan namun penuh rasa syukur. Sementara beruang itu mengunyah salmon, Vincent bersandar di meja dapur,
menyilangkan tangan di dadanya, mengamati dengan diam dan penuh ketertarikan. Di benak Vincent, momen ini terasa aneh sekaligus mengharukan. Ia telah memilih hidup dalam kesendirian ini, menjauh dari hiruk-pikuk dunia dan pergulatan batinnya sendiri. Namun kehadiran beruang yang terluka di lantai kabinnya kini terasa seperti jembatan yang menghubungkannya kembali pada sesuatu yang telah lama hilang. Kehadiran makhluk ini membangkitkan sesuatu dalam dirinya, perasaan yang telah ia tekan sekian lama, sebuah hubungan yang tak terduga dengan dunia di luar sana. Begitu Salmon habis, beruang itu meletakkan kepalanya di lantai. Napasnya perlahan menjadi lebih tenang dan teratur. Vincent mendekat dengan hati-hati, mengambil kaleng kosong lalu membuangnya ke wastafel. Sebuah senyum tipis melintas di wajahnya saat ia mengamati makhluk besar yang tergeletak di lantai seperti anjing raksasa yang kelelahan. "Kuat sekali kamu," komentarnya dengan nada hormat. "Sepertinya kita berdua sama-sama bertahan dengan cara masing-masing." Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Hari berlalu dalam rangkaian momen-momen tenang. Vincent sibuk dengan pekerjaan sehari-hari menjaga api tetap menyala, menyapu lantai, dan menyiapkan sarapan sederhana berupa oatmeal dan kopi instan. Sesekali tatapannya melayang ke arah beruang yang sebagian besar tetap diam, menghemat energi untuk pemulihan. Menjelang siang, matahari akhirnya menembus awan musim dingin, memancarkan cahaya keemasan ke dalam kabin. Vincent mendapati beruang itu dalam keadaan waspada, matanya tertuju ke arah pintu. Vincent berhenti, memperhatikan perubahan sikapnya yang mendadak. "Ada apa?" tanyanya sambil menutup pintu di belakangnya. Beruang itu hanya menoleh sebentar padanya, lalu kembali menatap pintu. Hidungnya mengembang seakan-akan menangkap bau sesuatu yang tak terdeteksi oleh indera manusia. Dahi Vincent berkerut, detak jantungnya mulai meningkat. "Kau mencoba memberitahuku sesuatu?" tanyanya lagi. Beruang itu menghela napas berat, mengeluarkan suara rendah yang sulit diartikan. Vincent mengangguk, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia mulai menyadari bahwa keberadaan beruang ini di kabinnya mungkin bukan kebetulan semata. Ada alasan yang lebih dalam di balik semuanya. Sepanjang sore, Vincent berdiri di dekat jendela, sesekali melirik beruang itu. Tatapan intens makhluk itu tetap terkunci pada pintu, menyiratkan urgensi yang tak terucapkan, memenuhi kabin dengan ketegangan sunyi. "Apa yang ada di luar sana?" gumam Vincent pada dirinya sendiri. Tidak benar-benar mengharapkan jawaban tapi juga tidak bisa mengabaikan firasat yang semakin kuat. Menjelang petang, cuaca semakin dingin. Udara dingin yang merayapi kabin hampir sepanjang sore membuat Vincent semakin gelisah. Ia terus mencoba memahami tingkah beruang itu. Tetapi semakin ia memikirkannya, kesimpulannya semakin kabur. Satu hal yang jelas, beruang itu sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Perlahan, beruang itu menggerakkan kakinya yang besar. Suara cakarnya menggores lantai saat ia berusaha berdiri. Vincent bergegas mendekatinya, ingin membantunya, tetapi beruang itu tampaknya tak peduli dengan kehadirannya. Fokusnya hanya satu pintu. Dengan susah payah ia mengangkat tubuhnya, melangkah maju lalu berhenti, menoleh ke arah Vincent dengan tatapan mata yang seakan memohon. "Kau ingin aku mengikutimu?" gumam Vincent. Suaranya dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus kehati-hatian. Beruang itu mengeluarkan suara geraman rendah bukan ancaman, melainkan dorongan yang terus-menerus. Ia menyentuhkan hidungnya ke pintu lagi, tatapannya semakin mendesak. Vincent tidak punya pilihan. Dengan cepat, ia mengenakan jaket tebal dan sepatu bot salju, mengambil senter dan sarung tangan. "Baiklah, aku ikut denganmu," katanya, membuka pintu perlahan. Udara dingin segera menyerang, menusuk hingga ke tulang. Vincent mengencangkan syal dan topi tebalnya. Butiran salju gemeretak saat mereka menjejak salju tebal, mengikuti langkah beruang yang kini lebih mantap, jauh dari kelemahan yang diperlihatkannya sebelumnya. Di sekitar mereka, hamparan salju membentang luas, hanya terputus oleh bayangan gelap pohon cemara dan pinus. Hutan terasa hidup dalam kesunyiannya yang dingin, dengan suara dahan-dahan berat bersalju yang kadang berderak memecah keheningan mendalam. Langit di atas terbentang dalam sapuan warna ungu dan merah muda yang mulai memudar, menandakan cepatnya kepergian siang. Vincent menjaga jarak aman dari beruang itu, pandangannya bergantian antara cakar terluka hewan itu dan jalan yang mereka tempuh. Salju di bawah mereka menceritakan perjalanan mereka,
Jejak kaki besar beruang kini diiringi oleh jejak sepatu Vincent yang lebih kecil dan ragu-ragu. Tiba-tiba beruang itu berhenti. Telinganya menegang. Vincent ikut membeku. Napasnya ditahankan saksama. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa ditangkap inderanya namun jelas terasa oleh beruang itu. "Kau membawaku kemana?" Vincent berbisik ke dalam angin dingin. Kata-katanya menghilang secepat ia mengucapkannya. Mereka tiba di tepi punggung bukit sempit di mana pepohonan lebat terbuka, memperlihatkan turunan curam menuju jurang dangkal. Salju menumpuk tinggi di tepian, membentuk tebing rapuh yang tampak bisa runtuh kapan saja. Beruang itu berhenti di pinggir. Hidungnya menyentuh salju saat mencium aroma di tanah. Vincent mendekat, jantungnya berdegup kencang. "Pelan saja," katanya. Suaranya tegas meskipun dadanya sesak oleh kecemasan. "Aku di sini." Beruang itu menoleh. Matanya yang berkilau menangkap sisa-sisa cahaya terakhir. Ia mengeluarkan suara yang merupakan perpaduan antara geraman dan helaan napas, lalu melangkah ke turunan bersalju, cakarnya yang terluka tenggelam dalam salju. Vincent sejenak ragu. Lereng itu berbahaya. Satu langkah salah bisa membuatnya terjatuh dan mematahkan tulang. Namun beruang itu tak gentar. Ia terus bergerak. Tubuh besarnya digerakkan oleh tekad dan urgensi yang tak tergoyahkan. Vincent akhirnya mengikutinya. Namun sepatunya tergelincir di atas es, memaksanya meraih ranting-ranting rendah untuk menjaga keseimbangan. Perjalanan turun terasa panjang dan penuh kehati-hatian. Setiap langkah menjadi ujian untuk tetap bertahan. Udara dingin menusuk paru-parunya sementara jari-jarinya yang tersembunyi di balik sarung tangan tebal mulai mati rasa, berjuang mempertahankan pegangan pada kulit pohon yang kasar. Akhirnya mereka sampai di dasar jurang. Beruang itu berhenti, mengangkat kepalanya untuk mengendus udara sekali lagi, lalu dengan gerakan pasti berjalan menuju mulut gua yang tersembunyi di antara bebatuan besar. Vincent mengikuti, napasnya keluar dalam kepulan uap putih yang cepat menghilang dalam udara dingin. "Jadi kau membawaku ke sini untuk ini?" Vincent berbisik, suaranya lirih. Tentu saja beruang itu tidak menjawab, tetapi tindakannya jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Ia terpincang menuju gua, berhenti di ambang pintu masuknya, lalu menoleh ke arah Vincent. Tatapan matanya kini jelas memohon dengan putus asa, hampir seperti tatapan seorang manusia. Vincent melihat gua itu menganga lebar. Kegelapannya tak bersahabat. Dengan tangan kaku, ia menyalakan senter. Cahayanya menembus kegelapan saat ia melangkah masuk. Di dalam gua, udara terasa lebih dingin. Keheningan seakan menyesakan. Beruang itu berada di depannya, memandunya lebih dalam. Gerakannya tetap mantap meskipun terluka. Vincent mengamatinya saat ia menuju sudut redup, tempat sosok kecil yang gemetar bersandar pada bebatuan. Butuh beberapa saat bagi matanya untuk menyesuaikan diri dengan gelap. Tetapi ketika akhirnya ia melihat dengan jelas, napasnya tersendat. Di sana, dua anak beruang mungil, tak lebih dari gumpalan bulu kecil, menggigil kedinginan. Tubuh mereka bergetar dengan setiap tarikan napas lemah. Mata mereka hampir tertutup karena kelelahan. "Oh Tuhan!" Vincent berbisik. Ia jatuh berlutut. Senternya terjatuh dari genggaman, berputar di lantai gua yang dingin, menyinari langit-langit dengan cahaya yang menari-nari. Tangannya bergetar saat ia menatap kedua anak beruang itu. Sang induk menoleh ke arahnya. Kepalanya yang besar sedikit merunduk seolah memahami keterkejutannya. Lalu dengan lembut mendorong salah satu anaknya dengan hidung, menyentuh tubuh kecilnya dengan penuh kasih sayang. Tenggorokan Vincent terasa sesak. Emosinya meluap. Bertahun-tahun ia mengabadikan keindahan liar seperti ini melalui lensa kameranya, merekam momen-momen yang berbicara dalam keheningan yang mendalam. Namun saat ini bukan sekadar untuk diabadikan dalam gambar, momen ini membutuhkan tindakan nyata. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya yang bersarung, menyentuh bulu anak beruang terdekat. Tubuhnya terasa sangat dingin. "Mereka takkan bertahan di sini," bisiknya lirih. "Tidak seperti ini." Sang induk beruang mengeluarkan suara rendah yang menggema di dinding gua, bukan geraman melainkan nada yang penuh kepercayaan. Vincent membuat keputusan cepat. Ia mengangkat kedua anak beruang dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam jaketnya yang hangat. "Aku akan membawa mereka kembali ke kabin," katanya kepada sang induk, yang dengan segera mengikuti, seakan memahami setiap kata. "Kamu juga harus ikut. Kita semua butuh kehangatan malam ini." Perjalanan kembali ke kabin terasa berat dan lambat.
Salju semakin dalam saat malam semakin mendekat, angin menusuk hingga ke tulang. Vincent memegang erat kedua anak beruang di dadanya, merasakan tubuh mungil mereka bergetar di balik jaket tebalnya. Di sekelilingnya, hutan yang gelap menjadi sakam bisu perjalanan yang penuh perjuangan. Sang induk beruang dengan setia berjalan di belakangnya. Sosoknya samar dalam cahaya yang semakin pudar. Meskipun lemah dan terluka, naluri melindunginya tetap kuat, matanya waspada mengawasi kegelapan yang semakin menyelimuti hutan. "Bertahanlah sedikit lagi, yang kecil," bisik Vincent, menyemangati anak-anak beruang dalam pelukannya. "Kita hampir sampai." Kabin itu akhirnya muncul di antara pepohonan. Jendelanya memancarkan cahaya keemasan yang menjanjikan kehangatan dan perlindungan. Beruang berhenti di ambang pintu, siluet besarnya membingkai malam. Vincent menatapnya, suaranya tenang dan menenangkan. "Masuklah," katanya lembut. "Di sini aman." Dengan ragu, sang induk melangkah masuk, cakarnya menimbulkan bunyi ketukan pelan di lantai kayu. Napasnya yang lambat dan terlihat membentuk uap tipis di udara saat ia mengendus sekeliling. Matanya meneliti setiap sudut ruangan yang hangat. Vincent mengunci pintu di belakangnya, mengisolasi mereka dari hawa dingin yang menusuk dan badai yang mulai bertiup lebih kencang. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang sedang butuh secercah harapan hari ini, karena terkadang kepercayaan dapat muncul dari tempat paling tak terduga. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan lebih banyak kisah penuh makna tentang keterhubungan manusia dengan alam yang luar biasa.